Tahukah kamu, dalam bahasa Indonesia kita juga belajar cara menulis teks cerita sejarah yang benar agar mudah dipahami oleh para pembaca. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Dama Alfitra Budianto dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 6, kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan definisi teks cerita sejarah. Sebelumnya, apakah kamu pernah membaca cerita asal-usul suatu benda atau peristiwa? Yap, teks cerita tersebut disebut teks cerita sejarah. Lalu, apa sih sejarah itu? Nah, bagi kalian yang belum tahu, sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan itulah yang disebut sebagai sumber sejarah. Nah, kalau begitu, dapat kita simpulkan bahwa teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal sesuatu yang memiliki sejarah. Gimana? Jika kalian sudah paham tentang definisi teks cerita sejarah, kali ini kita akan membahas tentang struktur teks cerita sejarah yang akan dibawakan oleh Kak Nelly Rosi Pertiwi. Terima kasih kepada Kak Dama. Hai, saya Nelly Rosi Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan apa sih struktur dari teks cerita sejarah. Struktur dari teks cerita sejarah yang pertama adalah orientasi atau pengenalan suasana cerita, baik dari segi waktu, tempat maupun peristiwa. Yang kedua adalah urutan peristiwa, dari awal konflik, pemuncakan konflik atau klimaks, dan yang terakhir adalah penyelesaian konflik atau resolusi. Dan yang ketiga dan struktur yang terakhir yakni reorientasi yang berisi komentar dari pengarang yang mencakup keseluruhan isi cerita, fungsinya sebagai penutup. Nah, itu tadi 3 dari struktur teks cerita sejarah. Untuk kaidah kebahasaan akan dijelaskan oleh Kak Erna. Perkenalkan, nama saya Nurris Ernawati, absen 25. Saya akan mempresentasikan tentang kaidah kebahasaan teks sejarah. 1. Menggunakan konjungsi temporal atau kata hubung yang menghubungkan kejadian atau banyak kata yang menyatakan tentang urutan waktu, seperti apabila, kemudian, ketika, semenjak, setelah itu, dan lain-lain. 2. Menggunakan kata benda atau nomina. Dalam cerita sejarah terdapat beberapa nomina, yaitu nomina modifikatif, nomina koordinatif, dan nomina apositif. Nomina modifikatif misalkan 2 botol dan ruang makan. Nomina koordinatif misalkan sandang pangan, lahir batin, dan sarana dan prasarana. Dan nomina apositif keterangan tambahan, misalnya Novan, Ketua OSIS periode 2020-2021. Yang ketiga, penanda peristiwa, tempat, dan waktu. Hal ini dapat ditemukan menggunakan pertanyaan 5W+1H, seperti kapan peristiwa itu terjadi, siapa saja tokoh yang ada di dalamnya, bagaimana alur ceritanya, dan lain-lain. Yang keempat, verba. Sama seperti nomina, verba juga terbagi menjadi 3, yaitu verba modifikatif, verba koordinatif, dan verba apositif. Yang kelima, menggunakan kalimat peribahasa atau kelompok kata yang tetap susunannya namun mengiaskan maksud tertentu. Yang keenam, kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik. Terdapat partisipan dan sasaran. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Kuriana Fauzia, absen 21 dari kelas 12 IPS 2, saya kelompok 1.
Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai dan informasi yang terkandung dalam cerita sejarah. Secara umum, cerita sejarah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah cerita sejarah fiksi, dan yang kedua adalah cerita sejarah non-fiksi. Sebenarnya dari namanya saja sudah terlihat bahwa fiksi itu berarti khayalan, non-fiksi itu adalah cerita nyata. Jadi cerita sejarah di sini ada dua macam ini. Yang fiksi tentu saja dari segi penokohan, segi jalan cerita itu sudah pasti dari sudut pandang pengarang, alias memang dibikin oleh pengarang itu sendiri. Jadi pasti lebih dalam, lebih terarah, dan mungkin masuk dalam logika manusia. Kemudian karena fiksi, jadi itu bukan nyata, itu hanya karangan saja. Yang kedua adalah cerita sejarah non-fiksi. Ini memang the real, dia benar-benar terjadi, dia benar-benar ada dalam kehidupan manusia, namun mungkin jalan ceritanya sedikit lebih rumit, lebih pastinya akan jauh dari bayangan manusia, karena dia itu random gitu, acak, karena kan nyata seperti itu. Penokohannya pun biasanya biografinya akan lebih sedikit, dia nggak detail seperti itu. Kemudian dari nilai-nilainya sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi 6. Yang pertama ada nilai moral, yang kedua ada nilai religius, ketiga ada nilai kepahlawanan, kemudian nilai sosial, dilanjut dengan nilai budaya serta nilai estetis. Kalau dari nilai moral sendiri itu adalah nilai-nilai yang bisa memberikan petuah, memberikan nasihat kepada para pembacanya, kepada para penikmat cerita sejarah ini. Misalnya nilai moral adalah cerita sejarah PKI. Nilai moralnya kita tidak boleh membunuh sembarangan, kita tidak boleh main hakim sendiri kepada orang lain tanpa adanya bukti yang kuat. Itu kita harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian nilai religius adalah nilai yang diambil dari sisi agama, sisi keyakinan, kepercayaan setiap manusianya. Misal dalam Islam adalah sesuai dengan nilai agamanya, itu sesuai dengan syariat Islam. Seperti contohnya nilai cerita sejarahnya Bapak Habibie yang memang dari kecil sudah dididik untuk sering membaca Al-Quran, kemudian rajin sholat berjamaah dan lain sebagainya. Itu dari sudut pandang agama, keyakinan. Kemudian ada nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan itu nilai-nilai yang dapat menumbuhkan semangat untuk terus membela tanah air, membela kebenaran untuk penikmat atau pembaca cerita sejarah itu. Kemudian ada nilai sosial. Nilai sosial ini nilai-nilai yang menunjukkan hubungan individu dengan masyarakat. Jadi interaksi, bagaimana interaksi manusia dengan masyarakat dengan manusia, seperti itu. Kemudian ada nilai budaya. Nilai-nilai ini yang mengandung hubungan antara peristiwa sejarah dengan masyarakat, jadi ceritanya, kemudian apa dampaknya, apa korelasinya dengan masyarakat, seperti itu. Misal budayanya ada suatu tokoh yang dia sangat mencintai budaya, salah satu budaya Indonesia, misal Jawa Barat, dengan dia adalah seorang seniman jaipong dengan logat Sundanya yang begitu kental. Itu contoh dari nilai budaya. Kemudian ada nilai yang terakhir, estetis. Ini dari cerita sejarah itu bertujuan untuk menarik minat para pembaca, minat para penikmat cerita sejarah. Jadi susunannya, strukturnya, fakta yang disajikan itu juga mengandung nilai estetis atau keindahan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya juga menjelaskan tentang bagaimana menulis teks cerita sejarah. Ada 6 juga langkah-langkah untuk membuat teks sejarah. Yang langsung saja, yang pertama adalah menentukan topik cerita. Kita mau topik ceritanya tuh yang seperti apa, yang banyak mengandung nilai kepahlawanan kah,
atau nilai moralkah, atau yang kental dengan nilai sosial, itu kita bisa ambil. Kita bisa memilih mana topik dan mana nilai-nilai yang nanti akan kita sajikan lebih dalam. Kemudian yang kedua, mencari informasi atau bahan-bahan referensi untuk cerita tersebut yang akan kita buat ataupun yang akan kita jelaskan, yang akan kita ceritakan seperti itu. Kita bisa ambil dari buku sejarah, bisa ambil dari internet, dari media massa yang lain juga banyak. Yang ketiga adalah menyusun bagian orientasi. Orientasi ini berisi situasi, keadaan, tentang awal mula cerita tersebut. Kita harus rincikan bagian orientasi tersebut. Kemudian yang keempat ada mengidentifikasi masalah yang akan terjadi di bagian konflik nanti. Jadi setelah orientasi ada mengidentifikasi masalah. Ini bagaimana awal mula konflik itu terjadi. Penyebab-penyebabnya itu disajikan di bagian ini. Kemudian ada menentukan unsur intrinsik cerita, mulai dari temanya hingga sudut pandang. Jadi di sini intrinsik itu kan ada banyak, ada tema, penokohan, tokoh, latar, kemudian sudut pandang, amanat dan lain sebagainya. Itu dijelaskan secara rinci, secara detail seperti itu. Kemudian menulis cerita ini berdasarkan bahan dan unsur-unsur yang sudah ditentukan dengan penggunaan kata yang sebaik dan semenarik mungkin seperti itu. Jadi bagaimana menarik minat para pembaca, para penikmat. Jadi cerita sejarah ini berhubungan dengan nilai estetis seperti itu. Jadi menulis cerita sejarah ini nggak asal-asalan, unsurnya harus tepat, bagaimana strukturnya harus ada dan runtut sesuai dengan urutan. Itu harus dibuat secara detail, secara menarik, secara baik dan sesuai dengan kata-kata KBBI, kosakata di KBBI. Jadi harus baik dan menarik seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.